Tapi biarlah ini menjadi iman. Janjimu ya dan amin. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, Bu. Ya, suara saya terdengar dengan jelas ya. Shalom, Kak Dia. Ya, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, saat ini sudah jam 4 sore lewat 6 menit. Ya, alangkah lebih baik kita bisa segera mulai begitu ya, agar nanti kita juga tidak terlambat gitu, tidak terlalu jauh dari jadwal kita. Gitu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya lewat daring saat ini pertemuan. Kali pertama kita bisa melakukan kegiatan ini di PPA kita, di mana menjadi salah satu bagian untuk pelayanan kami dari PPA secara holistik, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua. Dalam hal ini, sore hari ini bersyukur sekali kita boleh bersama-sama akan belajar, mengenal dan mengerti lebih baik kehendak Allah melalui kegiatan pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Hadir di tengah kita, Gembala PPA dari GKT 3, yaitu Pendeta Andrew Kusnohabil yang hari ini akan melayani sebagai pembicara. Berharap Bapak Ibu dapat menikmati waktu-waktu ini bersama-sama sekalipun secara daring. Berharap juga banyak berkat secara rohani yang dapat menolong kita menjalankan peranan kita sebagai orang tua, terutama untuk anak-anak PPA. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai kegiatan kita pada sore hari ini, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama belajar, mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami sebagai orang tua melalui kegiatan pendalaman Alkitab. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya kami, para orang tua anak-anak PPA, boleh semakin diperlengkapi dalam setiap peranan kami ya Bapa. Terutama kami boleh mengerti bahwa Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perangkat yang akan kami pakai, jaringan juga yang akan mendukung kegiatan kami pada sore hari ini. Mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan menolong sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Doa untuk para orang tua yang belum bergabung, mungkin mereka dalam proses untuk bergabung saat ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Dari awal sampai pada akhirnya kegiatan hari ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan melalui sebuah pujian. Pujian ini saya akan sharingkan merupakan karya dari anak-anak PPA kita, kelompok usia youth, ya. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Putus-putus. Ya, puji Tuhan, kiranya pujian tadi membawa kita menyadari bahwa setiap proses dalam kehidupan kita itu ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan punya waktu-waktunya sendiri di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama mendengarkan saat ini
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Budia dan juga teman-teman yang lain untuk kesempatan kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Saya akan share screen ya. Sebentar. Oke, bisa dilihat ya. Kita hari ini belajar pertama-tama tentang keluarga. Kita akan berbicara tentang panjang lebar kira-kira keluarga ini dibentuk oleh siapa dan apa kira-kira ke depan yang akan diharapkan dan apa yang kita lihat. Jadi bertahap ya, nanti bukan langsung sekali pertemuan, tapi kita akan bertahap. Ya, sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kesempatan yang Kau berikan pada kami, khususnya sore hari ini. Kau yang campur tangan menolong kami, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, siap mendengarkan firman-Mu, juga untuk semua peralatan, listrik, internet yang kami pakai, yang kami perlukan, Tuhan yang berkati dan pakai, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih, demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sorry ini jalan sendiri ini ya. Ya, ini yang tadi saya katakan, ini ada kira-kira 4 pertemuan kita ke depan atau mungkin bisa ditambah. Nanti keluarga sebagai lembaga rancangan Tuhan kita akan bicarakan hari ini, kemudian di beberapa yang lain akan peran dalam keluarga dan dinamika keluarga. Ya, pada sore hari ini kita akan bicara keluarga sebagai lembaga rancangan yang dirancang oleh Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama kita membaca dari Kejadian pasal yang kedua. Sebentar ya, ini saya stop dulu ya, ini saya harus ganti nih, sorry. Ya, sorry, saya share lagi ya. Bisa dilihat ini, Bapak Ibu? Oh, masih jalan aja. Sorry. Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-26 sampai 28, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan ya. Sebentar ini kok lari terus ini. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia sesuai. Aduh, ini kok lari terus ini, kenapa ya? Sorry. Saya share yang sebelahnya aja ya, sorry. Saya share ini aja deh, gampang ya. Bisa kelihatan ya ini ya. Oke. Jadi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini kita melihat ada sebuah peristiwa di mana ketika Allah menciptakan dunia ini, ada satu rangkaian. Ini memang dalam pasal 1 diceritakan bagaimana, belum detail, tapi bagaimana Allah itu memproses dalam semua ciptaan. Nah, kita tahu ketika manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Manusia diciptakan hari keberapa, Bapak Ibu? Pada hari pertama. Hah? 6. Oh, 6. Ya, pinter. Hari ke-6, betul. Hari ke-6 ya. Kira-kira kenapa hari ke-6? Kok dari pertama? Supaya sudah selesai semua baru manusia diciptakan. Dia lagi gelap. Oh, ya, oke. Ya, betul. Kalau manusia diciptakan hari pertama, waduh, hidup dari mana itu ya? Tidak ada apa-apa. Makanya diciptakan hari ke-6, sudah lengkap semua. Ya, terima kasih. Oke,
ketika kita melihat itu secara sekilas, kita sudah melihat kira-kira Allah itu sudah punya rancangan, sudah punya rencana. Dia menciptakan manusia untuk menguasai. Tadi kita lihat ya, diciptakan manusia, dia belum ngomong, laki-laki perempuan dia belum ngomong, nanti. Dia mengatakan untuk menguasai dan mengelola dunia ciptaannya. Nah, tadi 1-6, hari pertama sampai yang ke-6 awal-awal itu masih ada yang lain diciptakan. Baru manusia diletakkan terakhir untuk apa? Menguasai dan mengelola ciptaan Tuhan ini. Itu yang pertama. Nah, untuk itu kemudian dia katakan apa? Beranak cuculah. Wah, kalau beranak cucu kan berarti harus ada kerjasama di sini ya. Tuhan ciptakan nanti kita tahu laki-laki dan perempuan. Nggak bisa sendirian, laki-laki atau perempuan sendiri-sendiri nggak bisa. Harus bergabung bersama-sama. Nah, di sini Tuhan sebenarnya sudah menetapkan dari awal bahwa yang namanya keluarga itu harus dibentuk. Harus dibentuk. Dan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dari suami dan dari istri. Jadi ketika kita melihat keluarga ini adalah sebuah lembaga, sebuah wadah sosial pertama yang Tuhan ciptakan untuk manusia. Ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini karena sangat penting dan menjadi dasar kita bagaimana nanti kita akan melangkah selanjutnya. Nah, kita coba lihat proses terjadinya sebuah keluarga ini ya. Dari kejadian 1, kita nanti lihat ini ya penciptaan Adam, nanti di kejadian 2. Kemudian yang menariknya di antara Adam diciptakan dan nanti ada Hawa, ada sebuah kejadian di tengah, di mana Tuhan tidak langsung membawa Hawa kepada Adam. Tapi Tuhan sengaja membawa binatang-binatang itu kepada Adam. Suruh kasih tahu namanya apa. Nah, coba kita lihat ya. Kejadian 2, ayat 18-25, kita tidak baca semuanya, tapi saya akan per ayat aja ya, lompat-lompat begitu. Ayat 18 sudah dikatakan tadi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dari kalimat ini, Tuhan sangat tahu rancangannya itu seperti apa. Dia tahu kalau manusia cuma Adam tok, nggak bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh dia. Makanya dikatakan tidak baik. Bukan hanya dia melihat ini kurang sempurna, manusia ini memang diciptakan terbatas, dan dia memang diciptakan sengaja harus bekerja sama dengan yang lain. Nah, khususnya dalam konteks keluarga, kita melihat suami dan istri harus bersama-sama bekerja sama. Dan dikatakan di sini dengan jelas, sepadan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi sepadan. Cocok, klop, bisa bekerja sama dengan baik. Nah, kita loncat ya, 22-23. Ini tadi saya lompati yang tadi ya, ketemu binatang tadi ya. Ini langsung ayat 22-23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini reaksi dari Adam. Ketika dia melihat Hawa. Nah, ini tadi saya katakan cukup unik karena apa? Kalau kita melihat prosesnya, tadi saya katakan setelah Adam diciptakan dari debu tanah, bagaimana Tuhan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam dirinya, dia menjadi hidup. Nah, kemudian tidak langsung ketemu Hawa, tapi Tuhan membawa binatang-binatang itu ketemu sama dia. Nih, kasih nama semua. Nah, coba Bapak Ibu kalau misalnya ketemu sesuatu yang belum pernah dilihat, belum pernah dipelajari, terus tiba-tiba dikasih segerumbak gitu ya, banyak jenisnya begitu, apa yang akan terjadi dalam diri kita kira-kira? Kita pasti akan mulai memilah-milah kan, bingung. Ini lihat ini kok ini sini supaya enggak lupa apa bagaimana kasih nama ini? Apa ciri khasnya? Kita pasti berpikir, bukan? Nah, di sini kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu membuat Adam itu berpikir untuk apa? Mengenali dirinya salah satunya. Nah, nanti kita lihat ya. Di sini kita melihat bagaimana Adam mulai mengenali Hawa nantinya. Beda sekali dari sebelumnya. Binatang-binatang itu dijentrek semua gitu ya. Saya bayangkan ya, kayak baris itu terus diamati sama Adam, dipelajari, dikenali. Terus akhirnya dia bilang, kok enggak ada yang cocok ya sama aku ya. Meskipun mungkin waktu itu ada ketek lewat gitu ya. Modelnya mungkin mirip, tapi kok beda ya, tetap beda.
Aneh, nggak bisa sama gitu. Tapi perhatikan baik-baik tadi ketika Hawa dibawa ke hadapan Adam, apa yang terjadi? Langsung dia tahu, responsnya beda sekali. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Perhatikan, ini sebelum jatuh dalam dosa. Adam langsung mengenali. Jadi ada satu proses pengenalan diri bagaimana Adam itu belajar. Ya. Jadi makanya setelah proses itu baru dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak rasa malu. Di sini ada satu proses yang Tuhan memang sedang kerjakan. Ketika Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan mandat, dia tidak akan meninggalkan mereka. Dia tahu apa yang diperlukan dan bagaimana itu harus terjadi. Tuhan sudah merancang dari awal. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Nah, tadi saya katakan proses mulai dari dari Adam, memberi nama binatang, kemudian dia bertemu dengan Hawa dan reaksinya seperti apa. Dimulai dari pengenalan diri, tadi saya katakan. Adam belajar melihat yang lain, kemudian dia merefleksikan kepada dirinya sendiri. Makanya dia tidak milih salah satu dari binatang itu untuk jadi istrinya, bukan? Dia diam-diam aja, tanda kutip, tidak ada yang cocok, tidak ada yang sepadan, sejenis dengan dia, begitu ya, nggak ada. Makanya ketika itu dia melihat-lihat, wah nggak cocok. Tuhan sengaja memberikan itu untuk apa? Dia belajar untuk melihat dirinya siapa, partnernya siapa. Nah ini ya, setelah itu semua terjadilah apa? Perkenalan. Ya, ketika Hawa dibawa itu, dia langsung tahu. Tapi ada satu proses di situ. Ketika Tuhan mempertemukan mereka, saya bayangkan mungkin bingung gitu ya. Lihat, oh ini, tapi kok ya cocok ya? Ya muka, memang beda dalam arti itu laki-laki dan perempuan pasti beda bukan? Tapi Adam itu bisa langsung tahu setelah dia mempelajari dan dia mengenal dirinya dan yang lain tentunya, dia langsung bisa tahu, ini loh, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Lihat, dia langsung menyambut. Nah, di sinilah ada satu proses, dia kemudian, memang tidak diceritakan di situ, bagaimana mereka kemudian saling mengenal lebih dekat. Adam tahu, ini beda. Aku dan dia beda. Ada sesuatu yang memang terjadi di situ. Dan Tuhan sedang memang melakukan itu semua. Gitu ya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Pengambilan keputusan. Ketika Hawa dibawa ke Adam, lihat baik-baik. Tuhan kan tidak maksa toh. Nih, wes ini jadi bojomu gitu. Kan enggak toh? Hawa memang dibawa kepada Adam. Tapi perhatikan, Tuhan tidak maksa Adam ini harus jadi istrimu. Tapi dibilang apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Adam yang mengambil keputusan. Perhatikan baik-baik. Tuhan membawa ke depan dia, tapi Adam yang mengambil keputusan. Dia mau menerima Hawa dan bahkan menjadi istrinya. Bukan cuma sekedar partner, tapi Adam mengambil Hawa menjadi istri. Makanya tadi dikatakan, ini menjadi sebuah pola kemudian di dalam kehidupan kita manusia, bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan itu akan bersatu. Nah, disinilah rancangan Allah kemudian secara lebih jelas terjadi dan mulai berjalan, berfungsi. Dan disitulah kita memang ditempatkan. Perhatikan baik-baik, apa yang dilakukan di sini nanti, maksudnya dari perilaku dari Adam dan Hawa dipersatukan, kemudian nanti kita melihat mereka punya anak. Nah, apa yang terjadi pada anak-anak ini ternyata apa? Ini dampaknya adalah dari perilaku dari orang tua yang tadi dipersatukan. Memang salah satunya tadi dikatakan bahwa mereka harus beranak cucu. Itu yang memang diharapkan. Tuhan mengharapkan orang tua, maksudnya pasangan suami istri ini, untuk bisa beranak cucu. Ada keturunan. Itu salah satu mandat untuk memenuhi bumi ini. Nanti kita akan lihat lebih dalamnya dalam berbagai aspek yang berikutnya. Nah, itu tadi sebelum jatuh di dalam dosa. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita tahu setelah pasal kedua selesai, pasal ketiga diberikan judul apa? Manusia jatuh dalam dosa. Tadi saya tekankan, reaksi Adam ketika dia menerima Hawa sebelum
jatuh dalam dosa. Dengan tangan tersambut begitu, wow, ini loh, wah gitu ya, ini loh orangnya, wow, semua begitu luar biasa, begitu indah dan sebagainya, luar biasa. Memang itu Tuhan sudah rancang dan itu sebenarnya Tuhan inginkan bahwa keluarga itu bisa menikmati sebuah yang luar biasa, yang indah yang Tuhan sudah sediakan di dalam keluarga. Ingat ya, di dalam keluarga, bukan di luar keluarga. Tapi ini semua berubah ketika, nah mulai pasal ketiga itu dikatakan bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa. Waduh, jatuh dalam dosa ya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita tahu hubungan jadi rusak. Hubungan dengan siapa? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia. Hubungan dengan ciptaan yang lain. Semua rusak. Kalau kita lihat dalam pasal ketiga, saya tidak kutip di sini, tapi kita bisa baca dalam pasal ketiga, ketika sudah terjadi dosa itu mereka tiba-tiba gimana? Merasa takut sama Tuhan. Mereka sembunyi. Wih, singitan di mana tuh pakai daun ara. Daun ara tahu dia daun ara itu kayak daun jati itu kan lebih sedikit model-model waru gitu ya. Bisa gede, bisa kecil tapi itu cepat layu. Ketika mereka pakai itu, mereka nyemat-nyemat menyembunyikan, mereka telanjang kan. Mereka bingung, lu kok tahu ini telanjang dari mana, ini malu dan sebagainya. Hubungan sudah mulai tak beres di situ ya. Nah, kemudian semua kena dampaknya, sehingga mereka perlu dipulihkan. Ini satu proses garis besar yang panjang, yang kita perlu ketahui, karena apa? Kita sekarang ada di dalam situasi seperti ini. Nah, ini apa yang kita perlukan, kita harus tahu hubungan itu rusak. Semua kena dampaknya, semua anggota keluarga, bukan hanya anggota keluarga, tapi sekitarnya dan alam ini kena karena tindakan dosa ini, dan semua perlu pemulihan. Kita lihat lebih dalam ya. Nah, tadi saya katakan hubungan dengan Tuhan rusak. Hubungan dalam keluarga rusak. Yang ingin saya tekankan di sini adalah hubungan antara Adam dan Hawa pada waktu itu, perhatikan. Ini kalau kita lihat buka Alkitab kita yang cetak ya. Pasal kedua sebelah kiri, pasal ketiga sebelah kanan, halamannya sebelahan, kita bisa lihat tadi reaksi pasal 2, wow, itu tadi. Pasal ketiga ketika Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah itu? Apa yang dijawab Adam? Dia ditanya duluan karena apa? Dia laki-laki, dia pemimpin seharusnya di situ. Makanya ditanya duluan. Kenapa kamu makan buah itu? Jawabannya apa? Tuh. Di sini mulai kemana itu ya? Mulai menunjuk ke Hawa. Tapi nunjuknya apa? Dengan tuduhan. Itu loh. Perempuan loh. Perempuan gini ngomongnya. Yang kau tempatkan itu loh. Nuduh Tuhan loh dia sebenarnya. Tuhan kamu tuh salah rancangan deh. Kok dia sih taruh di sini? Gara-gara dia tuh aku sekarang kena. Nah, seolah ngomongnya gitu. Aneh yo. Yang ambil keputusan tadi siapa? Yang ambil keputusan terima Hawa siapa tadi? Adam. Di sini harus saya katakan, sering kali dalam keluarga ya terjadi seperti ini, bukan? Kalau saya tanya sekarang Bapak Ibu, ya sudah punya anak pasti sudah menikah loh ya. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekarang, kenapa dulu menikah? Alasannya apa? Wah, berbagai alasan mungkin ya. Wah, macam-macam. Tapi yang mungkin akan paling sering saya dengar adalah karena cinta. Betul ya? Atau enggak cinta? Karena cinta toh ya? Karena kasih. Iya. Tapi kalau kita lihat, betulkah kita melangkah dalam kasih yang sungguh-sungguh murni? Kasih. Atau kasih itu hanya muncul di permukaan, tapi sebenarnya yang kita ingin kejar itu apa? Keinginan kita, memuaskan keinginan kita. Contoh, kalau misalnya dulu, kita ingat-ingat dulu ya, waktu misalnya pacaran, sebelum pacaran deh, waktu nguber Mas Yan ya, kita naksir. Kenapa naksir? Berdasarkan apa? Biasanya kan karena cantik, cakep, mungkin ada faktor-faktor yang lain, mungkin ini, itu, bisa itu, punya ini, punya itu, dan macam-macam yang lain. Sehingga kita bilang, wow, ini loh. Betul ya? Kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Wah, ingin mendapatkan yang kita kejar. Setelah dapat, terus bagaimana? Dalam arti kita akhirnya jadi menikah,
dengan alasan masing-masing, baik dari pihak istri, baik pihak suami, dengan alasan masing-masing ada yang menikah, sebenarnya kita lagi memuaskan apa itu? Keinginan kita sebenarnya, bukan? Apakah kita pernah berpikir bahwa kita sedang melangkah dalam sebuah proyek Allah yang begitu besar? Membentuk keluarga itu bukan satu hal yang main-main, kan? Kita tahu itu. Tapi kenyataannya hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak, hubungan dengan anggota pun rusak, meskipun kita mengatakan, aku baru menikah loh ini. Wah, misalnya gitu ya. Ini sekarang udah punya anak gede-gede, bukan baru menikah ya. Paling enggak kira-kira 8-10 tahun mungkin ya. Minimal itu saya rasa. Coba kita refleksikan dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana selama ini hubungan kita dengan anggota keluarga kita? Baik-baik semua? Enggak pernah gegeran? Enggak pernah punya masalah? Pasti ada. Pasti ada. Coba kita refleksikan kembali dan kita pikirkan, kita renungkan. Dari mana muncul semua itu? Dari mana? Belum lagi mungkin kalau kita lihat ada saudara kita, ada teman kita, mungkin di sekitar kita, keluarga yang akhirnya apa? Pecah, cerai mereka. Alasannya apa? Macam-macam. Tapi saya percaya pasti ada yang tidak beres di dalam keluarga itu. Hubungannya rusak. Dan di dalam sinilah kita harus menyadari bahwa karena semuanya itu yang namanya dosa sudah masuk dan sudah menguasai keluarga, merusak manusia itu sehingga total dia itu sebenarnya sudah tidak ada yang namanya baik. Dikit-dikit ada, tapi dikatakan rusak total. Dan inilah yang membuat manusia itu menderita. Dosa kalau tidak diselesaikan, dia akan menimbulkan atau menyebabkan dosa yang lain muncul. Dan ini sudah terlihat dan dipraktikkan oleh manusia berulang kali. Kita lihat aja dalam kitab Kejadian itu, pasal ketiga, pasal keempat. Jatuh dalam dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden, Adam dan Hawa, dicatat pasal keempat, mereka punya anak dua pertamanya ya, Kain dan Habil. Apa yang terjadi? Di situ mereka sudah punya satu catatan pembunuhan. Wow. Dimulai dari mana? Hubungan yang sudah rusak. Jadi, ini salah satu contoh aspek yang dimunculkan jelas di dalam firman Tuhan, bahwa yang namanya penderitaan itu masuk karena dosa manusia. Jadi, saya katakan di sini, jangan kaget kalau dalam keluarga kita akan mengalami banyak hal semacam ini. Dalam arti ya mungkin bukan pembunuhan itu ya, tapi penderitaan berbentuk yang macam-macam tadi itu. Banyak yang lain. Nah, di sinilah coba kita lihat lagi, apa yang Tuhan jawabkan kalau begitu? Saya ingin kita melihat pada sore hari ini sebatas ini dalam arti apa? Tuhan membentuk keluarga itu dalam rancangan dan rencananya. Iya. Tapi manusia gagal di situ dalam arti manusia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita perhatikan, Tuhan tidak mengubah mandatnya. Tetap manusia sekalipun sudah jatuh dalam dosa, ada penderitaan, ada halangan ini dan itu, tetap jalan. Mandatnya, kepercayaan Tuhan berikan kepada manusia tidak berubah. Dan dia punya solusi. Jadi 3:15 ini hanya saya kutip aja. Ketika Tuhan, kalau kita lihat ya, Tuhan menanya Adam. Adam ngoper Hawa, ditanya Hawa. Hawa ngoper ke ular, ditanyai ular. Nah, ini ayat 14 mulainya, itu jawaban Allah terhadap ular semestinya. Habis mengatakan kutuk di ayat yang ke-14, ayat 15 dia mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini kita melihat Tuhan itu tidak gelagapan, bingung, kaget. Loh, kok terjadi seperti ini? Waduh, ini opo ini dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya, Tuhan pun sebenarnya sudah tahu akan terjadi seperti apa. Unik ya. Seringkali ditanyakan kemudian adalah, lah, kalau sudah tahu, kenapa Tuhan tetap lakukan seperti itu? Betul ya? Kalau sudah tahu, kenapa Tuhan tetap lakukan dan biarkan aja seolah-olah seperti itu? Perhatikan kalimat ini. Permusuhan yang terjadi antara engkau, maksudnya iblis, keturunan ular itu yang mewakili iblis ya, dan perempuan ini, yaitu Hawa, maksudnya manusia, dan keturunannya nanti yang dimaksud sebenarnya adalah
Kristus. Ini sebenarnya nubuat tentang Mesias. Karena kita akhirnya tahu bahwa kejadian itu memang ribuan tahun kemudian akan terjadi. Dan telah terjadi. Dan kita melihat bagaimana Yesus di atas kayu salib itu meremukkan kepala ular. Jadi seolah-olah ular itu diinjak kepalanya. Mati kan. Dia dikalahkan memang. Iblis dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi Kristus sendiri kita melihat di atas kayu salib, tumitnya dipaku di situ. Kakinya dihancurkan di situ. Nah, sebenarnya ini juga menunjukkan apa? Kasih Allah yang tidak terbatas. Wow, ini sebenarnya luar biasa. Kita perenungkan baik-baik kasih Allah kepada kita. Coba kita bayangkan. Tadi saya tanya, kira-kira kalau Tuhan tahu tapi tetap biarkan, kenapa? Sebenarnya alasannya adalah, yang seperti dikatakan oleh Paulus, untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Jadi Tuhan memang seperti mengkontraskan kondisinya. Kamu lihat jatuh dalam dosa seperti itu, sebenarnya kamu harus dibuang. Kamu harus dihabisi benar-benar. Tidak ada bekasnya seharusnya. Betul-betul dibuang. Tapi Tuhan justru mau mati bagi kamu. Wow. Kemarin kami ikut sebuah, mungkin ada yang ikut juga kemarin, saya tidak tahu, dari UDB, Audrey Brett, ketika bicara tentang yang namanya Yudas. Ketika bicara tentang Yudas, cukup unik kalau kita melihat di sini ya. Yesus sebenarnya tahu Yudas itu akan mengkhianati dia tahu sekali. Tapi kenapa dia tetap dipilih masuk dalam 12 murid? Kita bertanya-tanya seperti itu kan. Loh, Tuhan katanya malah tahu. Lah, sudah tahu akan jadi penyakit begini kok malah dimasukkan, kenapa? Sebenarnya alasan Yesus membiarkan atau bahkan memilih Yudas masuk adalah untuk apa? Membuat dia bertobat. Tapi cara Allah membuat dia bertobat, dan juga akan dikontraskan dengan Petrus, yang sama-sama sebenarnya gagal, sebenarnya dua-duanya ya. Kita melihat di situ bagaimana Allah memberikan warning kepada mereka. Peringatan baik pada Yudas maupun kepada Petrus. Kita konsentrasikan sedikit ke Yudas ya. Yudas dikasih posisi sebagai apa di dalam 12 murid itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Yudas posisinya apa di dalam 12 murid? Injil Yohanes mencatat dia sebagai bendahara. Bendahara. Bendahara berarti pegang apa? Uang. Bukan bonito ya, uangnya bisa nih. Uang, betul. Tapi ternyata apa yang dilakukan Yudas dengan uang itu? Dia mencuri, bukan? Mungkin jumlahnya gede-gede lah. Dipakai untuk kebutuhan dialah ini, itu, dan sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik. Posisi sebagai bendahara ini sebenarnya apa? Satu kehormatan loh. Karena apa? Dia sebagai bendahara, dia bertanggung jawab untuk kelompok itu. Nggak main-main ini. Ada 12 orang termasuk Yesus, tambah dia 13 orang. Berarti ada tanggung jawab yang diserahkan kelolaan keuangan. Meskipun Yesus tahu ini maling ini. Tapi di situ juga Tuhan sebenarnya memberikan apa? Kesempatan dan kehormatan. Tuhan sedang mengasihi dia, menyatakan kasihnya melalui itu. Nah, coba kita juga belajar, bukan? Dalam keluarga kita. Kita tetap mengasihi sekalipun partner kita, mungkin anak kita, atau suami kita, atau istri kita, mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Itu sering terjadi, bukan? Tapi itulah sebuah proses yang sebenarnya sedang terjadi, dan kita belajar dari Yesus sebagai Yudas ini, yaitu Yesus memberikan kesempatan dan bahkan kehormatan. Dan ini terus dilakukan. Sebenarnya itu tujuannya apa? Yudas bertobat gitu ya. Message-nya itu terus disampaikan. Kasih Allah terus dinyatakan kepada dia. Bahkan ketika kita lihat langsung loncat di terakhir ya, waktu perjamuan terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Kan muridnya siapa? Petrus sudah dekati Yohanes kan. Ngomong, tanya. Siapa yang akan mengkhianati itu? Yesus jawab apa di situ? Dia katakan, ini ya, roti yang nanti tak celupkan ini, tak isi beberapa itu ya, daging domba, ada sayur pahit dan sebagainya, nanti tak celupkan, tak kasih ke orang ini. Mereka mungkin bingung. Karena apa? Dalam tradisi makan malam seperti itu, di mana Yesus sebenarnya adalah pemimpin, kalau dia memberikan itu, berarti dia sedang menghormati orang yang diberi. Kalau kita sekarang nggak perhatikan budaya seperti itu, kita akan mikir, oh ini ketahuan toh, kelihatan itu dikasih itu.
Tapi pada waktu itu dilakukan, pada zaman itu, para murid yang akan melihat beda sekali. Mereka melihat Yesus sedang memberikan kehormatan kepada siapa? Yudas, yang sebentar lagi akan mengkhianati Yesus dengan tindakan nyatanya. Dia sudah merencanakan, loh. Yudas itu sudah rencanakan dari awal. Sudah rencana dia. Ketika dikasih itu, Yesus bilang apa? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Segera. Ada kata segera lagi. Lalu dia pergi, bukan? Murid-murid pikir dia harus melakukan sesuatu yang lain, karena mereka tidak bayangkan Yudas itu pengkhianatnya. Mereka tidak tahu. Tapi Yesus tahu, dan Yesus sebenarnya sedang warning dia. Hei Yudas, aku masih mengasihi kamu. Lihat, aku mengasihi kamu. Ini kesempatanmu, bertobat. Tapi Yudas sudah ngerti-ngerti, apalagi yang lain. Nggak ngerti-ngerti. Nah, kita seringkali juga menghadapi hal yang sama, bukan, dalam keluarga kita. Berulang kali mungkin terjadi perdebatan, pertengkaran, dan sebagainya antara orang tua, suami dan istri. Karena apa? Sama-sama nggak ngerti. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi, nggak ngerti. Dan ingat tadi saya katakan, apa yang dilakukan suami dan istri akan berdampak kepada pikir, karena anak itu dipikir nggak ngerti, nggak bisa ngomong. Oh, ini kan nggak apa-apa. Mereka adalah manusia, Bapak Ibu, jangan lupa loh ya. Punya otak yang sangat luar biasa. Dan mereka bisa menyerap. Dan perlu kita ketahui, usia 0 sampai kira-kira 6 atau 7 tahun, itu adalah merupakan proses di mana dia itu menyerap informasi-informasi awal yang akan menjadi modalnya masuk dalam kehidupan selanjutnya. Makanya tidak heran, apa yang dilakukan oleh orang tua, dan celakanya saya katakan, orang tua tidak sadar akan hal ini, berbuat justru banyak sekali penyimpangan dan kesalahan di masa-masa usia 0 sampai 6 tahun bagi anak-anak ini. Seolah-olah tidak apa-apa. Tapi ternyata itu menjadi modal mereka nanti melangkah. Dan ini kalau sudah nanti matang, tanda kutip mulai matang di usia remaja, waduh, mulai apa yang kita tanam akan mulai kita tuai di situ. Sehingga tidak heran, banyak muncul anak-anak tanda kutip yang bermasalah. Orang tuanya bingung, anakku apa? Ingat, anak ibu atau anak bapak ibu tidak terjadi tidak lahir kemarin sore, bukan? Tahunan sudah. Berarti apa? Kita yang sedang menanam dalam diri mereka, dan itu sedang kita tuai. Perhatikan baik-baik. Ini makanya kenapa PPA bukan hanya sekedar membantu sekolah, mungkin sedikit keuangan dan sebagainya. No, itu hanya secuplik aja, itu kecil kan. Tapi yang sebenarnya diharapkan itu apa sih? Kita, khususnya Bapak dan Ibu, sebagai orang tua dari anak-anak yang sekolah, yang ikut PPA ini, untuk mengalami apa? Pembaharuan mindset. Hei, lihat. Tadi makanya saya tekankan dari awal, keluarga yang indah sebenarnya sudah rusak karena dosa. Dan kita ada di dalam posisi itu sekarang. Tapi dalam posisi ini pun Tuhan masih memberikan solusi dengan memberikan kasih-Nya kepada kita. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita akan jadi seperti apa, itu tergantung dari apa? Jawaban apa yang akan kita berikan kepada Allah yang sudah memberikan jalan keluar ini. Dalam arti, apakah kita akan melangkah taat akan firman Tuhan, atau kita menolak dan kita mencoba yang cara yang lain. Kalau kita taat dalam petunjuk firman Tuhan, kemungkinan cukup besar, bahkan kita dibantu masih dengan Roh Kudus, dibantu dengan firman Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain, yang akan menolong kita. Paling tidak, kurang lebih kita bisa menemukan jalan keluar yang lebih baik. Tapi, kalau kita mengambil yang lain di luar itu, saya tidak tahu. Kemungkinan besar akan mengalami kehancuran yang lebih besar. Nah, saya percaya kita tidak ada yang mau seperti itu, bukan? Pada sore hari ini sebenarnya saya ingin mengatakan apa? Kita belajar dari firman Tuhan ini. Kita tadi belajar sedikit dari Yudas. Yudas sudah diperingatkan oleh Tuhan berulang kali, diberikan kehormatan supaya dia itu bisa bertobat. Tapi sayangnya dia tidak mau bertobat. Dia mengambil jalan yang lain. Beda sekali dengan Petrus. Sama-sama ketika mereka itu tidak ngerti semuanya, sama tidak ngerti, dan berbuat kesalahan yang sangat fatal, yaitu mengkhianati Tuhan. Tapi Petrus kembali. Dia menangis. Dia menyesal, tapi bukan hanya berhenti menyesal toh. Enggak. Tapi Tuhan pulihkan dia. Yohanes 21, 15-19, percakapan yang begitu terkenal.
di mana Tuhan sedang berbicara kepada Petrus dan memulihkan dia. Ayo Petrus, balik. Dan dia mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, pada sore hari ini, kita belajarkan hal ini, kita melihat bagaimana kondisi keluarga kita. Coba refleksikan. Saya tahu di antara kita tidak ada keluarga yang sempurna, termasuk keluarga saya. Saya ini bukan Tuhan, saya ini hanya hamba Tuhan, manusia juga yang berdosa. Tapi kita semua, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita berarti sudah menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan itu. Nah, disitulah kita harus bertumbuh dan mengalami perubahan dalam hidup kita. Mari bersama-sama. Kita di awal dari PA ini, kita belajar. Ayo, apakah aku sungguh dalam Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana selama ini aku hidup bersama dengan partner, dalam arti entah suami, entah istri, dan dengan anak-anak. Apakah aku sudah menjaga kasih Tuhan ini dalam keluargaku? Kita belajar tidak menjalankan apa yang menjadi kerinduan kita sendiri, dalam arti nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tapi kita belajar untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Alangkah indahnya kalau keinginan kita dan kebenaran firman Tuhan itu bisa selaras. Indah sekali. Tapi dalam kenyataannya, beda seringkali ya. Nah, kita pilih yang mana? Tuhan sudah berulang kali memperingatkan kita. Kalau kamu pilih yang dunia ini, berarti kamu musuh Allah. Dan kamu akan mengalami kehancuran. Tapi kalau kamu milih kebenaran firman Tuhan, ingat, meskipun sementara waktu kamu mungkin akan mengalami kesulitan atau bahkan penderitaan, Allah beserta kita. Dia yang akan menolong, memberkati, memeliharakan kita. Sampai di sini kita PA pada hari ini ya. Terima kasih sudah join bersama-sama. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua yang boleh kami renungkan dan pikirkan bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kehancuran total itu ya Tuhan. Tapi Engkau tidak tinggal diam. Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap mengasihi kami sekalipun Engkau tahu siapa diri kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia yang begitu indah, begitu luar biasa. Tuhan, Kau yang tuntun kami, Kau yang jamah kami, untuk kami tidak menyerah Tuhan dalam keadaan kondisi keluarga kami saat ini. Tapi biar Tuhan Kau yang terus gerakkan kami, untuk kami boleh Kau gerakkan dengan kasih-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengalami solusi, mengalami jawaban yang begitu indah dalam hubungan keluarga kami yang mungkin saat ini sedang rusak. Tuhan Kau yang campur tangan. Dalam kasih-Mu yang luar biasa, Tuhan bilang Kau jangan menggerakkan papa, mama, dan anak. Untuk mereka boleh saling mengasihi, untuk mereka boleh saling mengampuni, untuk mereka sungguh boleh bergandengan tangan bergerak sebagai satu kesatuan. Mereka mengalami pertumbuhan dalam Engkau, dan mereka bisa keluar ya Tuhan, dari kondisi keluarga mereka saat ini yang mungkin sedang tidak enak, tidak baik. Tuhan kami mohon campur tangan dan pertolongan pimpinan-Mu, Kau yang terus menyertai dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan, Kau yang terus menolong dan menyertai kami. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, Kau yang tahu dalam segala pergumulan-pergumulan mereka, tantangan apa yang mereka hadapi, situasi apa yang mereka sedang hadapi saat ini. Tuhan, Kau yang tolong, Kau yang bukakan jalan, Kau yang pimpin, dan berikan kami hati yang taat, hati yang mau Tuhan berserah dan ikut akan petunjuk-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Bapak Andrew untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita semua. Kiranya Bapak Ibu semua boleh mendapatkan berkat, gitu ya. Secara pribadi kita boleh merasakan bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan selalu menyertai kita. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada sore hari ini. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk bersama memuji Tuhan dan
Mohon maaf jika nanti ketika saya share videonya ada putus-putus begitu suaranya, mungkin ada kendala di jaringan gitu ya. Semoga bisa maksimal. Mari kita memuji Tuhan. Maaf ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu, kiranya kita terus memohon pertolongan Tuhan untuk memulihkan dan menolong keluarga kita, apapun yang saat ini kita hadapi, terutama di masa-masa pandemi, kita terus bergumul dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan kita mengimani bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita di dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berdoa. Kita pada sore hari ini akan berdoa untuk 3 pokok doa. Yang pertama, untuk anak dan keluarga PPA, mari kita saling mendoakan. Ada sekitar 181 anak yang kami layani di PPA ini. Kiranya anak dan keluarga yang ada di PPA Aletheia ini boleh mengalami perubahan hidup yang lebih baik, mengalami proses-proses yang lebih baik ke depannya, bahkan ketika lepas dari PPA nantinya mereka menjadi pribadi-pribadi yang sudah siap untuk terus berjuang, tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga di dalam iman mereka kepada Tuhan.
Mereka membutuhkan doa kita, mari kita dukung dia dalam doa. Jadi kita akan saling mendukung dalam doa untuk anak-anak dan keluarga PPA yang dilayani di PPA IU 863 Alitea. Yang kedua, kita akan berdoa untuk PPA IU 863 Alitea dan juga GKT 3. Kami hanya alat yang Tuhan pakai untuk bisa menjadi penolong bagi anak dan keluarga PPA. Kami juga membutuhkan dukungan doa dari keluarga-keluarga PPA, Bapak Ibu semuanya sebagai rekan kerja kami, rekan pelayanan kami terhadap anak-anak. Kami butuh dibantu di dalam doa, sehingga kami terus bisa fokus terhadap kehendak Tuhan, terus fokus bisa melakukan pelayanan ini, supaya memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk compassion, dan juga sponsor. Kita tahu bahwa di masa-masa sulit ini, compassion juga mengalami banyak perubahan, banyak penyesuaian-penyesuaian. Mari kita dukung di dalam doa. Tidak mudah melayani ribuan bahkan jutaan anak di seluruh bangsa ya, untuk pelayanan compassion atau khusus kepada pengembangan anak seperti juga di Malang gitu. Mari kita dukung di dalam doa untuk stafnya dan juga untuk para sponsor. Di masa pandemi juga banyak sponsor yang terdampak, bukan hanya bisnis mereka, bukan hanya pemasukan mereka mulai berkurang, tetapi kesehatan mereka. Mungkin mereka juga kehilangan anggota keluarga sama yang kita alami di tempat ini begitu ya, karena dampak corona. Mari kita dukung di dalam doa. Kita tidak pernah bertemu dengan mereka, tetapi mereka memberi diri mereka menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang sudah memperoleh sponsor ya. Silakan nanti bisa disebutkan namanya untuk para sponsor anak-anaknya, begitu. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat ini. Saya akan pimpin doa syafaat ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, agung dan mulia Engkau Tuhan, karena Engkau tidak pernah menyerah untuk menolong kami, bahkan tetap berkasih karunia. Sekalipun kami sering jatuh di dalam dosa, dan kami merasakan dampak dosa kami terjadi di tengah keluarga kami, semata-mata Tuhan terus berkasih karunia. Tuhan tolong kami, beri kepekaan kepada kami untuk bisa menjadi pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan yang meresponi setiap teguran dan kesempatan yang Tuhan beri, sehingga perubahan hidup kami semakin nyata dan semakin baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak dan keluarga PPA yang Tuhan bawa kepada kami untuk dilayani di PPA Alitea. Kami berdoa ya Bapa, Engkau memberkati anak-anak dan juga keluarga PPA di dalam kehidupan mereka, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Banyak dari orang tua yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan di dalam pendapatan keluarga. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan saat-saat ini mengalami adaptasi perubahan dari sekolah daring menuju ke sekolah onsite atau tatap muka. Banyak hal yang perlu dipersiapkan anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka. Tuhan tambahkan semangat belajar kepada mereka. Sekalipun mereka terus berusaha yang terbaik untuk bisa mengikuti pendidikan ya Bapak. Kami mohon campur tangan Tuhan memberkati keluarga-keluarga PPA dalam proses mereka juga mungkin memulai sebuah usaha, pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Tuhan menolong agar setiap prosesnya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk perkembangan spiritual mereka, iman mereka di dalam Tuhan, agar sekalipun masa-masa sulit yang dialami boleh terus belajar mengandalkan Tuhan, terus semakin bergantung kepada Tuhan sendiri, sehingga perjalanan kehidupan rohani mereka tidak mengalami kemunduran, tetapi justru mengalami semangat yang baru untuk bisa menjalani masa-masa sulit ini. Tolong mereka berikan kesehatan di tengah keluarga mereka masing-masing, kekuatan dan juga pengabdian terhadap keluarga mereka kepada Tuhan. Engkau memberkati ya Bapak. Tuhan, selanjutnya kami berdoa untuk PPA IU 863 dan juga
Gereja GKT 3 yang menaungi pelayanan ini. Kami mohon Tuhan memberkati visi misi yang Tuhan sendiri sediakan, agar kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. 181 keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk menjadi penolong bagi mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan memampukan kami, para staf, mentor, tutor, untuk diberikan visi yang sama, hati yang sama, untuk melayani Tuhan melalui anak-anak PPA. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya setiap program, setiap kegiatan yang sudah kami rencanakan akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perkara yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami dan juga kehidupan anak-anak PPA kami. Berkati ya Bapak keluarga-keluarga kami, keluarga para gembala, komisi, dan juga staf, mentor, tutor yang mendukung kami dalam pelayanan PPA ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Ketika kami melayani Tuhan, kami juga mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami selanjutnya berdoa ya Bapak untuk Compassion yang menjadi wadah besar di dalam pelayanan pengembangan anak ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan memampukan mereka, menambahkan hikmat dan kekuatan di dalam mereka terus beradaptasi dan mempersiapkan segala sistem untuk pelayanan di PPA ini. Semata-mata supaya kami bisa memperhatikan anak-anak, semata-mata supaya kami bisa membawa anak-anak kepada Tuhan dan membawa Tuhan kepada anak-anak. Kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga Compassion juga beroleh kasih kemurahan Tuhan. Berkati para staf, berkati juga para donatur ya Bapak, yang Kau kirimkan untuk menjadi penopang, penolong untuk kegiatan ini, program ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk para sponsor anak-anak kami yang juga terdampak oleh pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, mereka yang kesusahan dalam usaha mereka kiranya Tuhan yang menyediakan jalan keluar. Mereka yang terus berjuang dengan iman mereka, dengan pelayanan mereka, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan menopang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun kami tidak pernah bertemu dengan mereka, tetapi kasih Tuhan, roh Tuhan menyatukan kami, karena mereka juga mengambil bagian menjadi keluarga-keluarga untuk anak-anak PPA kami. Terima kasih Bapak. Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur kami kepadamu Tuhan. Percaya kami kepadamu Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan kita atau pertemuan kita pada sore hari ini. Kita akan kembali akan berdoa sekali lagi. Mohon kesediaan Pendeta Andrew bisa menutup di dalam doa dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Begitu banyak yang boleh kami pelajari dan kami boleh renungkan bersama-sama. Untuk yang campur tangan menolong untuk siap diri kami, bukan hanya sekedar kami mengetahui dalam otak pikiran kami, tapi Tuhan biar kami terus berkarya dan menuju pada hati pikiran kami yang terdalam, dan kami mengubahkan hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah pencipta kami, dan Engkaulah juga juru selamat kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan setiap keluarga ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Kau yang terus bersama dengan anak-anak-Mu ini. Kau menjaga, Kau memelihara, Kau menolong mereka. Bukakan jalan ya Tuhan dalam semua pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Terima kasih. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi kembali ya untuk bisa kita PA selanjutnya ya. Tetap setia dalam Tuhan. Kita akan belajar lebih dalam lagi dalam kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebelum meninggalkan ruang ini, mari kita bisa foto dulu. Kita akan foto dulu ya. Foto bersama ya. Ya, foto bersama. Silakan dibuka videonya Bapak Ibu.
Ya. Bisa dibantu ya Kak Wimar untuk fotonya? Siap. Oke. Kita mendengar aba-aba dari Kak Wimar ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, mari foto. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. Kurang 1 ya, Bu. Bapak Ibu. Duh. Panik saya. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. atas partisipasi kehadirannya. Semoga Terima dapat kasih. semangat baru ya di dalam keluarga masing-masing. Ya, Tetap Tuhan percaya berkati. dan berkati. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih. Layanannya Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan berkati.